Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Waodelia Nawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 2 tahun 2023, program studi matematika. Pada hari Kamis, tanggal 30 bulan November tahun 2023 melaksanakan ujian kinerja di MTS Negeri 4 Pasir. Dan berikut adalah video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Oke, coba Ibu mau cek dulu semangat paginya. Siap? Siap. Semangat pagi? Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Semoga semangat kalian pada pagi hari ini tetap terus terjaga sampai akhir pembelajaran kita. Kegiatan pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada Ketua Kelas Ananda Dava, dipersilahkan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, berarti masuk semua ya. Wah, berarti hebat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, karena akhir-akhir ini cuacanya tidak menentu ya. Paginya cerah, nanti sorenya hujan. Jadi jaga kesehatan, jangan mudah sakit. Seperti yang Ibu sampaikan tadi malam, kalian Ibu minta menyiapkan peralatan yang sudah Ibu tayangkan di depan. Pensil, pulpen, penggaris, penghapus, dan yang terutama harus bawa HP. HP-nya dibawa? Nah, pertanyaannya ada paket datanya tidak? Ada. Oke, bagus. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, masih ingat materinya? Masih. Oke, sekarang Ibu tanya. Siapa yang masih ingat bentuk umum dari fungsi kuadrat? Oke. Ya, Taufik silahkan. Fx sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Oke, luar biasa. Betul sekali. Kasih tepuk tangan. Oke, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ananda Taufik bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, di mana ada nilai A, B, dan C. Siapa yang masih ingat apa itu nilai A, B, dan C? Aziza. A adalah koefisien dari X pangkat 2, B adalah koefisien dari X, C adalah konstanta. Oke, benar sekali. Kasih tepuk tangan buat Aziza. Oke, baik anak-anak. Fungsi kuadrat itu memiliki banyak sekali manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video terkait penerapan fungsi kuadrat di dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian simak. Nah, ini ada tali jembatan, di mana talinya berbentuk melengkung. Jadi dalam pembuatan tali jembatan itu memanfaatkan teori dari fungsi kuadrat. Lalu ini ada tendangan sepak bola yang arahnya melengkung, lintasannya berbentuk melengkung. Nah, siapa tahu nanti salah satu dari kalian ingin mengetahui berapa sih ketinggian dari lintasan tersebut. Nah, itu bisa menggunakan konsep dari fungsi kuadrat. Ya. Nah, ini ada apa ini? Permainan Angry Bird. Nah, ini ada lintasan dari air mancur, ya, berbentuk lengkungan. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, di sini ada sebuah jembatan, ya.
Kalau di sekolah ada nggak jembatan yang bentuknya kurang lebih seperti ini? Oke, ada ya. Di mana posisinya? Depan ruang guru. Nah, ini ada bentuk dari bangunan. Nah, ini ada ayunan seseorang yang sedang melakukan lintasan menggunakan tali. Nah, lintasannya ternyata bentuknya juga berbentuk parabola atau lengkungan. Nah, ini ada lintasan panahan ya. Jadi sama-sama melengkung juga, membentuk parabola. Nah, untuk lintasan roket. Jadi untuk membuat lintasan roket itu tidak sembarangan ya, harus dihitung. Bagaimana cara menghitungnya? Tetap menggunakan konsep dari fungsi kuadrat. Nah, ini ada padi yang semakin berisi biasanya semakin melengkung. Nah, itu tadi baru beberapa manfaat dari fungsi kuadrat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih banyak lagi ya. Nah, setelah itu fungsi kuadrat ini konsepnya sangat disukai, terutama dalam bidang arsitektur, yaitu penggunaan atau pembuatan tali jembatan. Kenapa? Karena dalam parabola itu dia memiliki bentuk yang simetris ya, sehingga sering sekali digunakan dalam konsep pembuatan tali jembatan. Perhatikan video ini. Nah, di sini ada sebuah tulisan pentingnya sebuah kerjasama ya. Jadi nanti kalian di dalam kegiatan pembelajaran hari ini akan melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok ya. Nah, sebelum kalian melakukan diskusi tersebut, nah, Ibu ingin memberikan tayangan video ini. Silahkan disaksikan dan diamati dan dicermati dan ditarik kesimpulannya. Nah, ini ada seekor apa ini? Seekor ikan? Ikan paus. Ikan paus melawan penguin ya. Nah, jadi ada tulisan bersama tim kita bisa menghadapi. Nah, lalu yang kedua, ini ada sekumpulan semut ya. Nah, mau ditarik semutnya. Ternyata dengan kerjasama, nah mereka akan membentuk apa itu? Akan membentuk sebuah lingkaran atau bola. Nah, maka bersama tim kalian akan menjadi kuat ya. Nah, lalu kemudian nih ada video lagi yang berikutnya. Nah, ini burung pemangsa ya. Kalau yang dimangsa satu mungkin kalah, tetapi yang dimangsa ini, nah, jadi bersama tim kalian akan menjadi pemenang ya. Maka dalam kelompok ini bangunlah tim yang kuat dan juga solid sehingga kalian bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Ya, jadi itu adalah maksud dari motivasi video tersebut. Baik anak-anak sekalian, sekarang Ibu memiliki pertanyaan. Nah, yang bisa kalian lihat di layar sini. Diketahui ada fungsi fx, fungsi kuadrat. Fx sama dengan negatif x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimanakah posisi grafik fungsi tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Apakah ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Masih bingung? Masih bingung? Jangan bingung ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, di manakah letak dari titik puncaknya? Ada yang bisa mengetahuinya? Masih bingung? Jangan khawatir ya. Justru tujuan kalian belajar pada hari ini adalah untuk hal tersebut. Jadi nanti dengan berbantuan GeoGebra, ya media GeoGebra, kalian akan mencari posisi dari sebuah grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan juga akan menentukan di mana posisi atau letak dari titik puncak tersebut. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, memanfaatkan media GeoGebra dan juga kalian akan diminta untuk menganalisis pengaruh dari nilai A, B, dan C dari fungsi kuadrat tersebut. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke. Kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Ya.
Jadi di sini nanti kalian akan melakukan kegiatan diskusi kelompok, yaitu terkait menganalisis bentuk fungsi kuadrat yang dikaitkan dengan koefisien dan juga konstanta suku-sukunya, ya. Dan nanti kalian akan mengikuti kegiatan pretest, yaitu tes kemampuan awal dan juga post test. Nah, selain kedua penilaian tersebut, penilaiannya ada juga penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap ini akan dinilai dari pengamatan Ibu dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, untuk pengetahuan yaitu pretest dan post test, sedangkan untuk penilaian keterampilan akan Ibu lihat dari kegiatan diskusi dan juga kegiatan presentasi kelompok kalian. Seperti itu. Ibu akan memberikan kalian tes di awal atau pretest. Nah, pretest ini akan menggunakan aplikasi Quizzes. Linknya sudah Ibu share di grup kelas kalian, di grup matematika. Silakan dibuka dan kemudian silakan masuk ke aplikasi atau platform Quizzes. Hasilnya Zakiatul masih memimpin, disusul oleh Ibnu Sina, kemudian ada Artika. Oke, jadi ada yang benar semua, ada yang salah satu, dan juga ada yang salah semua. Tidak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini masih tes kemampuan awal ya. Jadikan ini bekal kalian untuk nanti menghadapi post test di kegiatan nanti ya yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti ya. Sekarang kalian perhatikan tayangan atau gambar berikut. Gambar apa yang ada di depan ini? Nah, jembatan. Bagaimana bentuknya? Nah, lurus? Lurus atau melengkung? Ada yang melengkung, ada yang lurus. Lalu bagaimana pada gambar jembatan yang kedua? Nah, melengkung. Apakah ada perbedaan dari jembatan yang pertama? Ada. Apakah ada persamaannya? Nah, kalian simpan dulu ya. Lalu ada gambar yang berikutnya. Gambar apa? Nah, ternyata sama-sama gambar jembatan. Ini gambar yang keempat. Ya, gambar jembatan. Apakah sama seperti bentuk jembatan yang tadi? Sama. Apakah ada perbedaannya? Di mana letak perbedaannya? Oke, dari tayangan gambar tadi, ya yang sudah kalian saksikan tadi, apakah ada yang menarik dari gambar tersebut? Nah, ada. Nah, kira-kira apa yang menarik? Oh, gambarnya bagus. Itu Ibu dapat dari Mbah Google. Ya, jadi kalau mau cari gambar jembatan bisa di situ. Ya. Apakah ada kemiripan dari masing-masing gambar? Ada. Miripnya di mana? Nah, sama-sama melengkung. Apakah lengkungannya sama? Ada yang sama, ada yang beda. Ya. Nah, informasi yang sudah kalian dapatkan ini ya nanti kalian akan selesaikan. Silakan kalian identifikasi atau cari lagi lebih dalam ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana bentuk grafik fungsi dari fungsi kuadrat berikut ya. Di sini Ibu punya 3 fungsi kuadrat. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, inilah nanti yang akan kalian selesaikan di dalam kerja kelompok. Ya, jadi nanti setelah ini kalian akan bekerja secara kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Nah, silakan dibaca. Ini ada kelompok salam, sapa, sopan, santun, senyum, dan jujur. Ya. Kelompok salam ada Farhan, Naufal, Zakiatul, dan Reva. Ya, ini silahkan dibaca. Ya. Nah, setelah ini kalian silahkan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing.
masing-masing. Nah, sebelum itu apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, nanti untuk kelompoknya, di sini kelompok 1 dan 2, di tengah kelompok 3 dan 4, dan yang di pojok sini kelompok 5 dan 6. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Hati-hati. Hati-hati handphonenya ya. Ya, silahkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Oke, silahkan. Kalian silahkan tulis nama kelompoknya. Kemudian anggotanya silahkan diisi. Ya, nama-namanya siapa saja. Dan dibaca petunjuknya. Dan perhatikan, kerjakan sesuai dengan apa yang diminta. Ya, kalau dimintanya A, dijawabnya A. Ya. Nah, di sini kurang lebih ada berapa aktivitas? Nah, ada 13 aktivitas, ya. Di mana diantaranya di sini adalah menggunakan GeoGebra. Jadi ini Ibu akan bagikan LKPD-nya ke kelompok 1 mana? 1? Oh, 1 di sini. Maju-maju nak, nggak apa-apa, sini. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2. Silakan berbalik, ya. Kelompok 3, nah silakan berbalik. Lalu kelompok berikutnya, ini ya. Ini kelompok 5. Nah, ini sudah bagus. Kelompok 6. Terakhir ketinggalan ini. Kelompok 4. Nah, silahkan dicek LKPD-nya. Nah, kalian Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oke anak-anak semua, dalam kegiatan diskusi kelompok ini kalian bisa memanfaatkan berbagai sumber belajar. Yang pertama, kalian akan menggunakan media GeoGebra. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambar dari grafik fungsi yang ada pada soal LKPD kalian. Ya. Nah, untuk tutorial penggunaan GeoGebra, nah ini bisa kalian lihat di link ini. Ya, link ini sudah Ibu share juga di grup kelas. Silahkan nanti dibuka. Kemudian selain menggunakan GeoGebra, silahkan kalian boleh menggunakan sumber belajar lain seperti LKS, buku paket, atau boleh membuka sumber internet. Ya, boleh membuka Google silahkan. Ya, jadi kalian silahkan identifikasi sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Ya, cari berbagai macam sumber belajar untuk bisa menjawab soal-soal yang ada pada LKPD tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah jelas semua berarti ya? Oke, kalau sudah jelas, maka waktu kalian mengerjakan diskusi ini selama 15 menit. Oke, kepada masing-masing kelompok dipersilahkan untuk bekerja. Oke, ini kelompok apa namanya? Oh, kelompok senyum-senyum dulu. Sudah sampai mana pekerjaannya? Oh, sudah sampai aktivitas ke-12. Apakah ada kendala? Tidak ada. Oke, berarti bisa tinggal satu aktivitas lagi ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Oke. Halo. Ini kelompok apa? Oh, kelompok jujur. Mudah-mudahan jujur selalu ya. Sudah sampai mana pekerjaannya? Oh, tinggal aktivitas terakhir. Oke, nanti kira-kira siapa yang mau presentasi? Ananda Ibnu sama? Oke, berarti dipersiapkan kata-katanya ya. Oke, sukses. Oke, ini kelompok apa namanya? Kelompok 1. Oh, kelompok santun. Sudah sampai mana? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Oke, ini aktivitas 12-nya bagaimana? Oke, aktivitas 12-nya ini sama-sama melengkung. Melengkung yang bagaimana? Nah, kan melengkungnya seperti apa? Nanti bisa dibedakan. Kalau aktivitas yang ke-9 melengkungnya seperti apa? Apanya yang ke bawah? Terbukanya ke bawah. Kalau yang aktivitas ke-10?
Nah, itu nanti perlu diperjelas di aktivitas yang ke-12 ini ya. Kalau misalkan melengkung itu kan dia ada 2 ya, melengkung kemana. Nah, itu harus diperjelas lagi. Oke, bisa ya? Oke. Hai. Sudah sampai mana pekerjaannya? Sudah gambar, Bu. Oh, sudah menggambar. Apakah ada kesulitan? Bingung di bagian jelaskan sumbu X dan sumbu Y. Oh, posisinya ya. Oke, nanti geogebranya. Oh, ini sudah digambar berarti ya. Nah, di sini kan terlihat gambarnya. Pertanyaannya, jelaskan posisi. Posisi itu kan berarti letaknya, ya. Nah, letak grafik fungsi terhadap sumbu X. Sumbu X yang mana? Nah, bagaimana posisi grafiknya ini? Nah, di sebelah. Kalau di sebelah berarti kan ini. Ini garisnya kan dia di sini. Nah, sedangkan ini garisnya. Nah, grafiknya seperti ini. Bagaimana posisinya terhadap sumbu X? Nah, lalu kalau sumbu Y berarti, nah yang tadi Aziza katakan di sebelah, nah di sebelah kiri. Jadi posisi dari grafik ada di sebelah kiri sumbu X, bukan sumbu Y. Nah, itu yang betul ya. Nah, lalu apakah terlihat titik puncaknya di sini? Di mana posisi titik puncaknya? Nah, berarti dijelaskan posisi titik puncak berada di mana ini? Di bawah dari, nah bukan X, di bawah dari sumbu X. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, berarti bisa dilanjutkan untuk aktivitas yang mirip seperti ini ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada silahkan dilanjutkan. Oke. Ini kelompok apa namanya? Salam. Sudah sampai mana pekerjaannya? Sudah aktivitas 13. Oke. Kesimpulan. Oke, apakah ada kesulitan di situ? Enggak, Bu. Oh, kesulitannya berarti di aktivitas ini ya. Nah, berarti ini patokannya adalah aktivitas 4, aktivitas 8, dan aktivitas ke-12. Nah, coba kita lihat satu persatu. Untuk aktivitas yang keempat, nah ini nilai A, B, C sama-sama bernilai positif. Kalau dia sama-sama bernilai positif, maka bagaimana bentuk grafiknya? Di mana posisi grafiknya? Apakah posisinya ada kesamaan dengan aktivitas yang kedua ini? Nah, apa kesamaannya? Sama-sama terbuka ke atas. Kenapa dia bisa terbuka ke atas? Karena pasti ada penyebabnya. Karena nilai A, nah nilai A-nya lebih dari 0. Nah, itu salah satu kesamaannya. Jadi nanti bisa dituliskan juga, ditambahkan di sini ya. Nah, nanti juga untuk aktivitas yang ke-8 dan ke-12 juga seperti itu. Ya, jadi dilihat dari grafik dan koefisien. Materi kita pada hari ini adalah menganalisis koefisien dan konstanta terhadap grafik fungsi. Ya, jadi diperhatikan gambar dan juga nilai koefisien AB dan juga konstanta C-nya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, berarti dilanjutkan ya. Oke. Kami dari kelompok Sopan ingin mempresentasikan hasil KPD lembar kerja kami. Dari aktivitas 1, 2, dan 3, persamaan apa yang bisa kalian peroleh dari nilai koefisien dan konstanta pada aktivitas 1 dan 2? Persamaan yang terdapat pada aktivitas 1 dan 2 adalah sama-sama melengkung ke atas dan nilai ABC-nya sama-sama positif. Dan aktivitas 5, 6, dan 7, persamaan apa yang bisa kalian peroleh dari nilai koefisien dan konstanta pada aktivitas 5 dan 6? Persamaan yang terdapat pada aktivitas 5 dan 6 adalah sama-sama melengkung ke bawah dan nilai A, B, C-nya sama-sama negatif. Persamaan apa yang bisa kalian peroleh dari nilai koefisien dan konstanta pada aktivitas 9 dan 10? Tidak ada persamaan yang kami dapat karena aktivitas 9 terbuka ke bawah dan aktivitas 10 terbuka ke atas. Kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari aktivitas 4 dan aktivitas 8 dan aktivitas 12? Kesimpulannya, jika nilai A lebih besar dari 0, grafiknya membuka ke atas. Dan jika A lebih kecil dari 0, grafiknya membuka ke bawah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih aplaus dulu untuk kelompok santun. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok santun. Dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Senyum akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari LKPD. Persamaan dari aktivitas 4 adalah persamaan yang terdapat pada aktivitas 1 dan 2 adalah sama-sama melengkung ke atas dan nilai ABC-nya sama-sama positif. Kemudian, persamaan yang terdapat pada aktivitas 5 dan 6 adalah sama-sama melengkung ke bawah dan nilai ABC-nya sama-sama negatif. Kemudian, persamaan dari aktivitas 12, tidak ada persamaan yang kami dapat karena aktivitas 9 terbuka ke bawah dan aktivitas 10 terbuka ke atas. Sehingga dapat disimpulkan, jika nilai A lebih besar dari 0, grafiknya membuka ke atas. Dan jika nilai A lebih kecil dari 0, grafiknya membuka ke bawah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita kasih aplaus untuk kelompok senyum. Oke, kelompok senyum silahkan duduk kembali ya. Oke, sudah bagus apa yang disampaikan oleh kelompok senyum. Nah, sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok berikutnya ya. Kepada kelompok Ibnu, kelompok apa tadi namanya? Nah, kelompok jujur. Kepada kelompok jujur dipersilahkan maju ke depan. Oke, dikasih aplaus dulu untuk kelompok jujur. Oke, silahkan dipegang. Siapa yang pegang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Sina dari kelompok jujur. Saya ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik fungsi kuadrat kelompok jujur. Pada aktivitas 4, persamaan apa yang bisa kalian peroleh dari nilai koefisien dan konstanta pada aktivitas 1 dan 2? Koefisien pada X pangkat 2 nilainya lebih besar daripada 0 dan pada koefisien B nilainya sama-sama positif. Kedua fungsi kuadrat tersebut melengkung sama-sama ke bawah. Aktivitas 8. Persamaan apa yang bisa kalian peroleh dari nilai koefisien dan konstanta pada aktivitas 5 dan 6? Sama-sama terbuka ke bawah. Koefisien A pada aktivitas 5 dan 6 sama-sama bernilai lebih kecil daripada 0. Oke, lanjut. Aktivitas 12. Persamaan apa yang bisa kalian peroleh dari nilai koefisien dan konstanta pada aktivitas 9 dan 10? Koefisien B pada aktivitas 9 dan 10 sama-sama bernilai positif. Oke, sudah selesai. Aktivitas 13. Kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari aktivitas 4, aktivitas 8, dan aktivitas 12? Pada aktivitas 4, kedua fungsi kuadrat sama-sama terbuka ke atas karena koefisiennya bernilai lebih dari 0. Pada aktivitas 8, kedua fungsi kuadrat sama-sama terbuka ke bawah karena koefisiennya bernilai lebih kecil daripada 0. Pada aktivitas 12, kedua fungsi kuadrat terbuka berbeda arah. Pada aktivitas 9, lengkungan terbuka ke bawah, sedangkan pada aktivitas 10, lengkungan terbuka ke atas. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk kelompok jujur. Ya, oke. Terima kasih. Dari hasil kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi bersama kelompok masing-masing, adakah di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan pada hari ini? Silahkan. Oke.
Silahkan Ananda Ayu. Nilai A mempengaruhi arah terbuka grafik fungsi kuadrat. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus buat Ayu. Oke. Oke, silahkan Ananda Reva. Nilai B mempengaruhi posisi titik puncak. Oke, betul sekali. Kasih aplaus lagi untuk Reva. Kesimpulan yang sudah diberikan tadi oleh Ananda Ayu, Reva, dan juga Dava itu sudah benar sekali ya. Jadi pada fungsi kuadrat nilai A dan B dan juga C itu memiliki pengaruh masing-masing. Untuk nilai A akan menentukan arah terbuka dari grafik fungsi kuadrat. Apakah nanti terbukanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi ilustrasinya seperti orang yang senyum, garis bibir yang senyum, dan kalau terbuka ke bawah garis bibir yang sedang sedih. Ya, itu adalah pengaruh dari nilai A. Sedangkan nilai B, nah nilai B ini kalau kalian perhatikan pada gambar yang sudah kalian peroleh dengan GeoGebra, nah itu akan menentukan posisi atau letak titik puncak pada grafik fungsi tersebut. Ya, nah sedangkan nilai C, nah kalau di grafik dia akan menentukan titik potong grafik fungsi pada sumbu Y. Nah ini Ibu kasih aplaus luar biasa untuk ketiga Ananda yang tadi sudah memberikan kesimpulan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga nilainya bagus. Kita mulai untuk kegiatan post test. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Soalnya tidak banyak, hanya beberapa. Oke, sudah ada yang benar, Airin. Semoga hasilnya lebih bagus dari pretest yang tadi. Oke, tidak apa-apa Zakiatul. Anak, kegiatan kita berikutnya adalah melakukan refleksi pembelajaran. Ya, nah di sini Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan yang terkait tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silahkan kalian masuk ke menti.com. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Berikutnya, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran matematika? Oke, kita lihat. Oh, senang. Terima kasih. Senang sekali. Wow, besar sekali. Bahagia, seru, makin pintar. Alhamdulillah kalau makin pintar. Menyenangkan. Apa ini? Oke. Oke, terima kasih atas responnya. Anak-anak, sampailah kita pada akhir kegiatan pembelajaran. Ya, jadi kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kerjasama kalian hari ini, keaktifan kalian hari ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari bisa menjadi manfaat buat diri kalian sendiri dan juga buat orang lain. Nah, pesan Ibu, jangan lelah untuk belajar ya. Pelajari kembali materi ini di rumah agar bisa menjadi ingatan yang lebih kuat ya. Oke, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih applause sekali lagi untuk kita semua.